Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldisa Salsa Nabila. Saya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang teori struktural fungsional. Dari beberapa para ahli. Mungkin saya jelasin dulu kali ya pengertian tentang teori struktural fungsional ini. Jadi, teori struktural fungsional itu adalah sebuah teori yang berisi tentang sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan atau berkaitan. Dalam teori struktural fungsional ini yang akan saya bahas juga itu adalah ciri pokok perspektif, lalu ciri dasar kehidupan sosial, pemikiran struktural fungsional, tokoh-tokoh dari perspektif teori struktural fungsional. Nah, dari tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional ini, saya ada tiga tokoh yang akan saya tampilkan nanti di sini itu ada Talcott Person, terus Robert K. Merson, dan yang terakhir nanti ada Niels Milser. Nah, nanti dari semua pembahasan ini yang ada di layar, yang paling terakhir itu kita akan ngebahas 7 langkah perubahan sosial. Yang pertama dari pembahasan ini adalah ciri pokok perspektif. Ciri ini adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat serupa dengan organisme biologis. Nah, kenapa masyarakat bisa dibilang serupa dengan organisme biologis? Itu karena masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi atau harus dipenuhi lah, harus dilengkapi agar supaya dapat melangsungkan keberadaannya atau setidaknya tuh dia berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada ciri dasar kehidupan sosial. Ciri ini muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Untuk sistem ini tuh asumsinya adalah ciri sosial yang memberi kontribusi yang penting dalam mempertahankan hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat atau sistem utama dari masyarakat itu sendiri. Lalu kita akan ngebahas juga pemikiran struktural fungsional. Masyarakat dalam pemikiran ini sangat mengedepankan pemikiran biologisnya karena masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Nah, di teori struktural fungsional juga mengedepankan suatu perspektif yang menekankan harmonisasi dan regulasi yang dikembangkan berdasarkan sejumlah asumsi-asumsi homostatis yang dapat dikembangkan lebih jauh. Contohnya itu yang pertama, misalnya ya, ada masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Lalu yang kedua, setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tokoh-tokoh dari perspektif teori struktural fungsional. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama yang akan saya bahas yaitu Talcott Person. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Person dipengaruhi oleh para sosiologi Eropa yang menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positif, dan ideal.
Selanjutnya dari third person itu ada pandangan tentang manusia bersifat voluntaristik. Ini. Nah, di sini voluntaristik itu artinya tindakan itu didasari pada dorongan kemauan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Terus ada juga tindakan individu manusia memiliki kebebasan. Untuk kebebasan di sini, kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan untuk memilih sarana atau ide dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi, dan apa yang dipilih dikehendaki oleh nilai dan norma. Terus menurut pandangan Telkom, menurut pandangan Telkom person, memahami masyarakat manusia seperti memahami tubuh manusia, karena memahami manusia sama halnya kayak mempelajari tubuh manusia, karena struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling berhubungan, dan setiap tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas. Lanjut ke fungsional imperatif yang menggambarkan 4 tugas utama yang harus dilakukan agar masyarakat tidak mati, yaitu yang pertama adaptasi, yang kedua pencapaian tujuan, yang ketiga integrasi, dan yang keempat lineage. Tokoh perspektif yang kedua itu kita akan ngebahas Robert K. Merton. Robert K. Merton mengutip 3 postulat yang terdapat di dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan satu persatu. Mungkin kita bahas dulu 3 postulat yang dimaksud itu. Yang pertama adalah postulat fungsionalisme masyarakat. Postulat fungsionalisme masyarakat yaitu keadaan di mana bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam keselarasan atau konsisten internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang panjang dan tidak sulit untuk diaturnya. Yang kedua, postulat fungsionalisme universal. Postulat fungsionalisme universal yaitu fungsionalisme yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah beku memiliki fungsi positif. Postulat yang kedua ini masih berkaitan banget nih dengan postulat yang pertama, yaitu postulat fungsionalisme masyarakat. Nah, terus yang terakhir itu ada postulat indispensability, yaitu yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi fungsi penting, memiliki tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan keseluruhannya. Yang terakhir dari pembahasan Robert K. Merton itu yaitu ada ini tipe adaptasi individu terhadap situasi tertentu. Yang pertama ada konformitas. Konformitas yaitu mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat. Lalu yang kedua ada inovasi. Inovasi merupakan cara perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat. Yang ketiga, ritualisme, yaitu perilaku seseorang yang meninggalkan budaya tapi masih berpegang pada cara yang digariskan masyarakat. Lalu yang keempat, retrealisme. Retrealisme adalah bentuk adaptasi yang tidak mengikuti tujuan budaya. Jadi dia tidak mengikuti budayanya dia.
Lalu yang kelima ada pemberontakan. Pemberontakan adalah adaptasi ketika orang tidak lagi mengikuti struktur sosial yang ada, tapi dia malah menciptakan struktur sosial yang baru untuk dirinya atau nanti siapa, kayak rakyatnya dia mungkin. Terus yang dari tokoh perspektif yang terakhir itu Niels Milser. Niels Milser mengemukakan analogi dengan tubuh manusia mengakibatkan Niels Milser merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner. Menurut Niels Milser ada dua perubahan variabel dalam perubahan sosial, yaitu yang pertama variabel independen. Untuk variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen, yaitu faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diamati. Lalu yang kedua itu ada variabel dependen. Kalau variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau tergantung pada nilai variabel lainnya. Terus spesifikasi variabel ada 3. Untuk spesifikasi variabel ada 3, yaitu yang pertama berkaitan dengan jumlah populasi dan suatu unsur sosial. Lalu yang kedua ada tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, pola-pola kebudayaan. Nah, kita masuk ke dalam materi atau pembahasan yang terakhir. Yang seperti tadi kita lihat di daftar pembahasan, yang terakhir itu kita akan membahas 7 langkah perubahan sosial. Di sini menurut Niels Milser ada 7 langkah perubahan sosial. Nah, yang pertama itu adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang dimaksud adalah kegagalan mencapai tujuan yang memuaskan dan kesadaran tentang perubahan. Yang kedua, kekacauan fisik, atau bisa dibilang itu kayak gangguan fisik gitu. Dalam bentuk gangguan fisik ini dalam bentuk reaksi emosional menyimpang yang tepat. Yang ketiga, penggunaan energi. Yang dimaksud penggunaan energi adalah penyelarasan ketegangan secara sembunyi dan mobilisasi sumber pendorong dalam upaya menyadari implikasi sistem nilai yang ada. Lalu yang keempat, tingkat rumusan gagasan. Tingkat rumusan gagasan ini mendorong dan mengkaitkan ide sebanyak-banyaknya tanpa menetapkan tanggung jawab bagi pelaksananya atau yang menanggung akibatnya ini. Yang kelima, upaya menetapkan ide dalam pola institusional. Penjelasannya itu upaya ini merupakan penetapan ide khusus sehingga wirausahawan akan melibatkan diri mereka sendiri dengan idenya itu. Nah, yang keenam, kedua dari terakhir, pelaksanaan perubahan oleh individu atau kelompok. Pelaksanaan perubahan ini yang diberi ganjaran dengan ketentuan atau hukuman dengan kerugian sebagai tanggapan konsumen atau pembaruan yang mereka lakukan. Dan yang ketujuh, pembahasan yang ketujuh ini yang terakhir, yaitu melalui penerimaan ini keuntungan sebagai tarif hidup dan penerimaan perusahaan mereka menjadi fungsi produksi yang sangat rutin. Kita udah selesai dalam presentasi ini, dalam pembahasan ini. Kita sudah selesai karena kita sudah membahas 7 langkah perubahan sosial ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau salah dalam
materi ini. Saya mohon maaf karena karena mungkin saya keliru dalam pembuatan, ada kekeliruan dalam diri saya dalam pembuatan materi ini. Jadi saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pada materi saya ini. Saya akhiri dan saya akan menutup presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.